pagi, Bu. Jadi gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi Ya, Bu. doa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, jadi untuk hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Masuk semua. Hadir semua ya. Ya. Baik, jadi kita akan masuk ke materi yang baru, itu mengenai sistem kekebalan pada tubuh atau sistem pertahanan tubuh ya. Jadi Ibu akan menyampaikan sedikit cakupan materinya mengenai sistem pertahanan pada tubuh. Nah, jadi sistem pertahanan tubuh yang akan kita bahas itu ada antibodi, antigen, patogen, dan juga ada mekanisme kekebalan pada tubuh. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana sih untuk mengetahui sistem kekebalan tubuh pada diri kita, terutama pada manusia. Jadi untuk yang pertama itu Ibu ingin tanya, apa sih antigen itu? Ada yang bisa nggak? Saya, Bu. Ya, Adel, silahkan. Antigen itu adalah zat yang memicu respon imun yang menyebabkan produksi antibodi sebagai bagian dari pertahanan tubuh. Ya, jadi antibodi itu adalah sistem kekebalan pada tubuh ya. Jadi untuk sistem kekebalan tubuh ini yang pertama akan kita bahas mengenai antigen, antibodi, dan juga patogen ya. Jadi yang pertama itu mengenai antigen, tadi sudah ada jawab. Jadi antigen itu adalah memicu respon imun. Nah, untuk antibodi sendiri itu sistem kekebalan tubuh atau kekebalan tubuh. Ini untuk antibodi. Sedangkan untuk patogen adalah organisme yang menyebabkan penyakit. Jadi ini perbedaan antara antigen, antibodi, dan juga patogen. Sampai sini paham? Paham. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi sistem kekebalan tubuh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifatnya, dan yang kedua berdasarkan mekanismenya. Jadi kita akan bahas yang pertama itu mengenai sifatnya, yang kedua kita akan bahas mengenai mekanisme. Nah, yang pertama kita berdasarkan sifat atau asalnya itu ada yang alami dan juga ada yang spesifik. Jadi ada non spesifik, ada non, dan ada yang spesifik. Nah, ini merupakan kekebalan tubuh yang sifatnya atau berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu non spesifik dan yang kedua itu ada yang spesifik. Jadi untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai sistem kekebalan tubuh berdasarkan sifatnya yang non spesifik atau yang spesifik? Saya, Bu, yang nanya. Ya, silakan Dini. Untuk sistem kekebalan alami itu contohnya bagaimana? Jadi untuk sistem kekebalan yang alami itu contohnya pada bayi. Jadi kebalnya bayi terhadap penyakit itu terdapat dalam air susu ibu yang setelah penyusuan pertama di minggu pertama. Nah, jadi di dalam air susu ibu itu mengandung kolostrum. Nah, jadi ini yang menyebabkan bayi memiliki pertahanan pada tubuhnya. Itu bisa dimengerti? Ngerti. Selanjutnya kita akan masuk ke kekebalan tubuh yang secara mekanisme kerjanya. Jadi untuk sebelum itu Ibu ingin menugaskan kalian terlebih dahulu mencari perbedaan antara mekanisme kerjanya itu terbagikan menjadi dua. Yang pertama itu secara humoral dan yang kedua itu secara seluler. Jadi kalian cari dulu pengertian dari humoral dan yang kedua cari pengertian dari seluler. Nanti kalian bakal tahu perbedaan antara mekanisme kerjanya yang secara humoral dengan yang seluler ya. Dimulai dari sekarang.
selanjutnya Ibu akan mengadakan kuis pada pertemuan kita hari ini. Jadi kalian nanti tulis jawabannya di kertas kecil aja mengenai materi yang sudah kita bahas. Nah, yang pertama itu kita untuk materi leukosit. Jadi Ibu akan mengadakan kuis untuk hari ini. Jadi dengar baik-baik ya pertanyaannya. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di kertas kecil selembar aja. Nanti kumpulkan ke depan atau ke meja Ibu. Pertanyaannya, manakah jumlah sel leukosit yang paling banyak ditemukan? Sekali lagi, manakah jumlah sel leukosit yang paling banyak ditemukan? Sudah? Sudah. Bisa dikumpulkan ke meja Ibu ya? Bisa. Nah, terima kasih. Nanti bakal kita bahas dan kita buka jawaban dari kalian satu-satu. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi untuk itu Ibu ingin meminta tolong kepada Adel untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita dapat. Silakan. Baik, yang pertama itu ada antigen, antibodi, dan patogen. Dan materi yang kedua itu sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh terbagi menjadi dua, berdasarkan asalnya dan berdasarkan mekanisme kerjanya. Berdasarkan asalnya juga terbagi menjadi dua, yaitu ada non-spesifik dan spesifik. Kalau berdasarkan mekanisme kerjanya terbagi menjadi humoral dan seluler. Ya, jadi itu adalah dari Adel evaluasi kita pembelajaran kita hari ini. Yang pertanyaan yang sudah kita bahas itu mengenai antigen, antibodi, dan juga patogen. Lalu kita sudah masuk ke sistem kekebalan tubuh yang dimana terdapat sistem kekebalan tubuh yang bersifat asalnya, yang berasal dari asal dan juga berasal dari mekanisme kerjanya. Nah, untuk yang berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada non spesifik dan juga ada yang spesifik. Nah, lalu untuk mekanisme kerjanya juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang humoral dan ada yang seluler. Itu ya. Jadi untuk sampai di sini kalian paham? Paham? Ya. Nah, jadi sampai di sini kalian sudah paham? Paham. Lalu untuk materi sistem kekebalan tubuh yang berdasarkan asal dan juga mekanismenya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, baik, kalau tidak, baik kita tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Jadi doa akan Ibu pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Terima kasih.